Shalom aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta mau menjawab WA dari Pak Charlie. Pak Charlie di mana nih? Di Medan perbatasan Aceh katanya. Daerah mana ya? Medan bagian utara kali ya, perbatasan Aceh. Begini Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya tanggapi dari Pak Charlie di Medan Utara, ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara ya, ini ada di Alkitab, jadi jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab begini, Kristen anjing dan Kristen babi, ada di Alkitab. Jangan marah saudara ya, Pendeta Henry Tandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi, Alkitabiah ya. Dulu waktu saya menyampaikan Kristen kambing dan Kristen domba, orang pada marah. Padahal kambing ini juga manggil Yesus Tuhan, udah pasti Kristen. Domba juga manggil Yesus Tuhan, sudah pasti Kristen. Ketika saya menyampaikan ada Kristen domba, ada Kristen kambing, marah-marah orang. Padahal ada di ayat Alkitab. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sekarang saya mau menyampaikan Kristen anjing dan Kristen babi, Alkitabiah. Jangan marah, wong ada di Alkitab. Siapa yang nulis? Pak Petrus. Petrus itu kepalanya para rasul. Ya. Ceritanya begini, di dalam 2 Petrus 2 ya, Pak Charlie ya dari Medan Utara ya, dekat wilayah Aceh ya. 2 Petrus pasal 2, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22 ya. Di ayat 22 nanti ada linknya ke Amsal 26 ayat 11. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa siapkan juga Amsal 26 ayat 11. Lalu siapkan juga 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46 ya. Ceritanya begini, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Di ayat pertama itu sudah ada kata-kata begini, sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu sudah muncul di era nabi-nabi. Demikian pula guru-guru palsu muncul di tengah-tengah umat Allah. Dulu nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-tengah umat Allah. Ya, jadi guru palsu ini diumpamakan sebagaimana dulu nabi palsu muncul di tengah-tengah umat Allah, demikian pula guru palsu muncul di tengah-tengah umat Allah sekarang ini. Guru ini pasti mengajar dong. Jadi siapa guru palsu? Ya para pendeta. Para pendeta dan para kalau itu di Katolik apa namanya? Romo atau apa ya? Kalau di kekristenan kan pendeta disebutnya ya. Para pendeta, tapi pendeta guru-guru yang palsu. Di ayat 1 ciri-cirinya adalah pengajar sesat dan membinasakan. Ayo aku mau nanya, Anda guru palsu baik di Katolik maupun di kekristenan, baik romo maupun pendeta, yang mengajarkan hal sesat membinasakan apa? Ayo jujur saja. Tritunggal, Allah itu 3 tapi 1 ya. Tidak ada di Alkitab, kamu ajarkan itu sesat membinasakan. Sebab Alkitab menulis Allah itu esa, enggak Tritunggal. Esa itu bukan 1 Pak, tapi kesatuan. Alkitab membedakan antara satu dan kesatuan. Kalau kesatuan misalnya di dalam berapa ya? Filipi 3 ayat 4 apa berapa ya? Ya pokoknya kesatuan antara roh dan apa itu? Kasih ya, itu kesatuan ya. Pokoknya ada membedakan satu dan kesatuan. Kalau Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Lalu Anda mengajarkan Tritunggal, Allah itu kesatuan gitu. 3 dalam 1. Itu sesat membinasakan. Itu ciri-ciri pertama. Siapakah? Ya harus guru. Guru itu siapa? Ya yang mengajarkan. Para pendeta di Kristen, yang di Katolik ya pengajar-pengajar Katolik itu, setahu saya disebut romo-romo itu.
Ada yang palsu, ya. Kemudian menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba Yudas 1 ayat 4 ya, atau Yudas 1 ayat 4 itu juga menyangkal satu-satunya penguasa. Coba, Yesus itu Allah Anda sangkal. Ayo, Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang, aku Allah. Anda ajarkan ke jemaat, Anda sangkal. Satu-satunya penguasa, penguasa surga kan maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8, maha kuasa itu Yesus, kamu sangkal. Para pengajar palsu, pendeta palsu, dan pengajar-pengajar di Katolik juga itu yang mengajarkan palsu. Yesus itu Allah, Yesus itu penguasa di surga yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 4, kamu sangkal. Terus Yesus itu Tuhan Allah, kamu sangkal. Yesus itu yang duduk di tahta surga, kamu sangkal. Ya toh? Yesus yang disembah di surga, kamu sangkal. Yang disembah di surga bukan Yesus. Kamu menyangkal satu-satunya penguasa. Yang di surga Bapa, Pak. Ada ayatnya enggak? Enggak ada, Pak. Tapi ajaran gereja seperti itu. Itu guru palsu. Ada ayatnya enggak Bapa duduk di surga? Tidak ada, Pak. Yang ada Yesus. Nah, kamu sangkal. Ada enggak yang maha kuasa itu Bapa? Ada enggak? Enggak ada. Yang maha kuasa itu siapa? Yesus. Yang disembah di surga Yesus apa Bapa? Yesus. Terus kamu sangkal, kamu ajarkan itu guru palsu. Siapa? Ya kalau Kristen pendeta, kalau Katolik siapa? Ya pengajar-pengajar Katolik itu kan, setahu saya mah Romo namanya. Sering dipanggil Romo. Ya. Kemudian yang ketiga, menghujat jalan kebenaran. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda menghujat dan Anda dihujat, jalan kebenaran dihujat. Yesus kamu hujat coba. Yesus yang jalan kebenaran, juru selamat, kalian hujat. Juru selamat tidak harus Yesus Allah, tidak harus. Yesus itu jadi anak Allah aja, jadi manusia, anak Allah abadi di surga. Itu juru selamat. Kalau Allah tetap Bapa, Anda hujat. Jalan kebenaran, juru selamat, kamu hujat. Itu guru palsu, nabi palsu. Nabi palsu. Guru palsu ya. Nah ini dia. Nomor 4, memunculkan dongeng-dongeng isapan jempol. Ada orang suci. Anda pernah dengar ada orang suci? Ada ayat Alkitab enggak? Enggak ada. Pentakosta dibagi-bagi. Pernah dengar enggak? Oh iya ada, Pak. Ada ayatnya enggak? Enggak ada. Bahasa roh sikara lama raba-raba lama-lama enak juga. Pernah dengar? Oh sering, Pak. Ada ayatnya enggak? Enggak ada, Pak. Ada bahasa roh 1 Korintus 14 ayat 2 itu pribadi kita dengan Allah. Tapi tidak boleh dipamerkan di ibadah. Tapi orang itu pamer di ibadah. Kesembuhan ilahi, ya toh, pamer di jalan-jalan ada enggak? Ada. Ada ayatnya enggak? Enggak, ya toh. Orang Kristen tidak boleh pamer seperti itu. Itu dari iblis kesembuhannya, ya. Predestinasi, ya toh. Allah itu sudah menentukan mana yang nanti selamat, mana yang masuk neraka, mana surga, mana neraka. Udah dari sononya sebelum dunia dijadikan sudah ditentukan mana yang masuk surga, mana masuk neraka. Pernah dengar? Pernah ada ayatnya enggak? Enggak. Nah, dongeng-dongeng isapan jempol ini dimunculkan. Hayo, siapa yang memunculkan? Iya, Pak, ya pendeta-pendeta, Pak. Pengajar-pengajar, betul. Nomor 5, pernah mengenal Tuhan dan juru selamat. Lalu balik lagi ke dalam pencemaran dunia. Ya, para pendeta pernah mengenal kebenaran enggak? Pernah. Siapa? Yesus. Pernah mengenal juru selamat enggak? Pernah. Siapa? Yesus. Masalahnya, kenapa kamu menolak Yesus yang Allah? Kamu balik lagi ke dalam kecemaran dunia. Yesus yang Allah. Ya, kenapa kamu tolak? Ya, Yesus sekarang di surga emang jadi apa? Jadi anak Allah. Dari mana kamu bisa menyimpulkan dia anak Allah? Dia di surga Allah itu sendiri. Ya, yang duduk di tata surga itu. Kenapa kamu sangkal? Kenapa kamu memilih balik lagi ke dalam pencemaran dunia? Lalu inilah ayat yang ke-6, 2 Petrus 2 ayat 22. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Guru-guru palsu ini seperti anjing. Kristen nggak dia? Kristen. Karena mengajarkan tapi penyesatan. Ngaku Kristen, ngaku Kristen, nyebut-nyebut Yesus Tuhan, tapi nggak pernah nyebut Yesus Allah. Ayo, seperti
Anjing kembali ke muntahnya. Artinya apa? Anjing kembali ke muntahnya. Kamu kembali ke kecemaran dunia. Barang muntah kok dibalikin lagi, dimakan lagi loh. Udah tahu penyesatan ini, yaitu Allah kok tiga, itu kan sesat, udah tahu. Anda pernah mengenal Allah yang benar esa? Pernah dengar Pak? Ayo para pendeta, bohong kalau kamu tidak pernah dengar Allah itu esa. Dengar Pak, tapi Allah esa itu kesatuan yang mana yang mengatakan kesatuan? Alkitab membedakan mana kesatuan, mana satu. Ada ayat Alkitab bahwa Allah itu satu, tapi Alkitab juga menulis tentang kesatuan, kesatuan roh dan damai sejahtera. Ya. Filipi 4 ayat 3 apa Efesus 4 ayat 3, coba dicek antara Efesus apa Filipi ya. 4 ayat 3. Ya. Itu ya. Jadi Alkitab membedakan itu, tapi kenapa Anda kembali itu? Jadi seperti anjing kembali ke muntahnya. Jadi anjing ini ibaratnya guru palsu, Kristen atau bukan? Kristen. Makanya jangan marah. Kristen, anjing kembali ke muntahnya. Terus yang babi mana? Babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Anda pernah mandi, pernah bersih hati, pernah Pak, aku pernah tahu yang kudus itu Yesus. Roh Kudus itu Yesus. Sudah dengar Pak, saya Roh Kudus itu Yesus. Suci hati melihat Allah, sudah dengar Pak. Tapi kenapa kamu kembali ke kubangan? Kenapa memilih tidak suci hati melihat dan mendengar Yesus Roh Kudus, Roh Suci itu? Roh Kudus kan artinya Roh Suci. Yesus adalah Roh Suci itu. Kenapa kamu tolak? Kamu memilih kembali ke kubangan. Ya loh. Yesus bukan Roh Kudus. Ayo, para pendeta, kamu pernah dengar nggak Yesus itu Roh Kudus? Dari pendeta HTD pernah. Terus kenapa kamu tolak sekarang Yesus bukan Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan Yesus. Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus, Bapa ya Bapa. Kenapa kamu lakukan itu? Anda seperti babi yang dulu pernah suci, kembali lagi ke kubangannya. Ini Kristen enggak? Kristen. Anda kan tiap hari memberitakan tentang katanya Injil. Ya, babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntahnya. Yang diumpamakan oleh Petrus, anjing dan babi ini orang Kristen bukan? Orang Kristen baca ayat sebelumnya. Sudah pernah mengenal kebenaran Allah, lalu memilih kembali ke kecemaran dunia. Anda yang pernah ikut sekolah Staol, Anda pernah dengar kebenaran nggak? Pernah Pak. Ya, Allah itu esa, pernah dengar Pak. Pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Pernah dengar? Pernah. Lalu kamu kembali ke Tritunggal. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Itulah Anda yang pernah dengar kebenaran. Ya, Anda bisa tolak nggak kebenaran ini? Nggak bisa, karena ini ayat Alkitab. Tapi kenapa Anda memilih kembali? Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Ini ayat Alkitab, ya. Anda bisa link ke Amsal 26 ayat 11. 2 Petrus 2 ayat 22. Ini seperti peribahasa yang benar, ini ditulis oleh Petrus. Ini Petrus yang nulis, bukan Petrus itu kepalanya para rasul. Ya, dedengkotnya rasul. Ya, dia mengibaratkan guru-guru palsu, orang Kristen yang ngaku Kristen pernah dengar tentang kebenaran. Iya Pak Pendeta, aku pernah dengar. Aku pernah ikut sekolah, dulu sekolah Alkitab. Yesus itu Allah yang benar, udah pernah dengar. Udah pernah saya. Ya, Allah yang benar itu Yesus di surga, sudah pernah dengar. Bapa itu kiasan Venis, sudah pernah dengar. Roh Kudus itu Yesus, sudah pernah dengar. Bapa kekal itu Yesus, sudah pernah dengar. Doa itu langsung pada Yesus, sudah pernah dengar. Baptisan itu dalam nama Yesus, sudah pernah dengar. Lalu, tapi kami memilih Pak, kami memilih kembali ke Tritunggal. Hal-hal yang tidak ada di Alkitab, kecemaran dunia. Ya, maka Anda seperti anjing kembali ke muntahnya. Ini orang Kristen loh ya, karena Anda pernah dicerahkan. Anda pernah merasa hatimu suci karena mengenal Yesus? Yesus kan suci. Oh iya, pernah Pak. Tapi kami memilih kembali ke kecemaran dunia Pak. Ya, yang tidak kudus pasti ngikut iblis. Ya loh. Jadi seperti babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahnya. Yang diumpamakan oleh Petrus sebagai anjing dan babi ini orang Kristen apa bukan? Kristen. 100% Kristen. Anda mau marah? Bantahlah kalau bisa. Iya Pak, benar Pak. Ya, dulu pernah mengenyam. Ya,
pernah tahu tentang kebenaran, baca aja mulai dari ayat 1 sampai 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Di ayat 22 ada linknya ke Amsal 26 ayat 11. Sebagaimana nabi. Nah, zaman dulu nabi palsu, nabi Baal itu ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Ya. Jadi ini palsu, guru-guru palsu. Kalau guru kan urusannya ngajar. Anda pengajar? Sering khotbah? Iya Pak, kami pendeta. Nah, yang kamu khotbahin hal-hal yang Alkitab atau tidak? Kami khotbah Tritunggal Pak. Pernah dengar nggak Allah itu esa? Pernah dengar nggak? Pernah dengar Allah itu satu roh maha hadir? Pernah dengar. Pernah dengar Yesus itu Allah di surga? Pernah dengar. Yesus duduk di tahta surga? Pernah dengar. Yang disembah di surga itu Yesus? Pernah dengar. Juru selamat itu Yesus dan mutlak harus Allah? Pernah dengar. Kalau kamu menjadikan Yesus itu juru selamat, mutlak Yesus harus Allah, pernah dengar? Pernah dengar. Kenapa kamu kembali ke muntah? Hal-hal yang muntah, busuk, bau, kenapa kamu kembali ke situ? Ajaran gereja, Pak. Kenapa kamu kembali ke hal-hal yang tidak kudus, ikut iblis? Sudah tahu Roh Kudus itu Yesus, ya ikut Yesus. Jangan ikut roh tidak kudus, tidak suci. Sudah mandi, balik lagi ke kubangan. Ya, jadi clear ya. Yang diibaratkan oleh Petrus anjing dan babi. Anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Siapa itu? Orang Kristen. Jadi orang Kristen ada yang diperumpamakan seperti Petrus oleh Petrus sebagai babi kembali ke kubangan, anjing kembali ke muntah. Ada nggak? Ada. Siapa dia? Guru-guru palsu. Siapa itu? Ya kalau Kristen guru kan pendeta, kalau Katolik ya pengajar-pengajar itu. Intinya apakah Anda memberitakan kebenaran Alkitabiah atau tidak? Kalau tidak ya palsu. Apa tadi kriterianya Pak? Sesat dan membinasakan. Ya. Menyangkal satu-satunya penguasa. Anda sangkal itu Yesus. Yesus Allah kamu sangkal. Yesus Tuhan Allah kamu sangkal. Yesus duduk di tata surga kamu sangkal. Yesus disembah di surga kamu sangkal. Ya toh. Nyangkalnya nggak ada. Pakai ayat nggak bisa lah. Memang nggak ada. Nggak bisa disangkal tapi kamu sangkal. Ya, kemudian jalan kebenaran pun kamu hujat, dongeng-dongeng, isapan jempol, kemudian pernah mengenal Tuhan dan Juru Selamat, tetapi balik lagi. Anjing kembali ke muntahnya, babi yang sudah mandi kembali ke kubangannya. Padat, singkat, dan clear. Jangan marah karena ini ayat Alkitab. Silahkan dibantah kalau bisa. Bapak Ibu, ya, demi kemurahan Allah segera tobat, ya. Tritunggal sudah finish. Tritunggal sudah tumbang, dia sedang mikir mau bikin kitab sendiri karena tidak bisa membantah kebenaran yang disampaikan oleh Pendeta Henry Tandianta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus. Ikut sekolah Alkitab ya, biar Anda ngerti seperti ini. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.